warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bumi, Struktur, dan Lapisannya. Nama anggotanya yaitu saya sendiri, Wita Saura, Anissa Khair, dan Sandria. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Sebagian besar planet memiliki pengiring atau pengikut yang disebut satelit yang beredar mengelilingi planet. Dalam sistem tata surya terdapat 8 planet. Nama-nama planet berdasarkan urutannya dari matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semua planet tersebut beredar mengelilingi matahari pada orbit atau garis edarnya masing-masing dalam suatu sistem surya. Jenis-jenis planet dapat diklasifikasikan berdasarkan massa dan jaraknya terhadap matahari, yaitu sebagai berikut. 1. Macam-macam planet berdasarkan massanya. Planet bermassa besar atau superior planet terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet bermassa kecil inferior planet terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 2. Macam-macam planet berdasarkan jaraknya ke matahari. Planet dalam atau interior planet yaitu planet-planet yang jarak rata-ratanya ke matahari lebih dekat dari jarak rata-rata bumi matahari atau lintasannya berada di antara lintasan bumi dan matahari. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang termasuk planet dalam Merkurius dan Venus. Planet luar atau exterior planet yaitu planet-planet yang jarak rata-ratanya ke matahari lebih jauh dari jarak rata-rata bumi ke matahari atau lintasannya berada di luar lintasan bumi. Planet-planet yang termasuk ke dalam kelompok planet luar yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengertian planet bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan istilah dunia atau juga disebut sebagai planet biru. Maka memiliki beberapa nama alternatif diantaranya Talus atau Telluris atau Terra dan Gaia. Dari 8 planet yang dikenal manusia, planet bumi lah yang banyak dihuni makhluk hidup. Teori terbentuknya bumi dan tata surya. Sejak zaman dahulu, sudah banyak teori tentang terbentuknya bumi dan tata surya. Beberapa teori tentang proses terjadinya bumi dan tata surya adalah sebagai berikut. 1. Teori kabut atau nebula. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Laplace pada tahun 1796. Menurut teori ini, mula-mula ada kabut gas dan debu atau nebula yang sebagian besar terdiri atas hidrogen dan sedikit helium. Nebula mengisi seluruh ruang alam semesta karena proses pendinginan. Kabut gas tersebut menyusut dan mulai berputar. 2. Teori tidal atau teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James H. dan James Harold Jeffers pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada waktu itu, sebagian massa matahari tertarik. Perkembangan bumi dari masa ke masa. Yang pertama, teori kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh James Dana dan Ella de Botman. Mereka berpendapat bahwa bumi mengalami perkerutan karena mengalami pendinginan di bagian dalam bumi akibat konduksi panas, sehingga permukaan bumi menjadi tidak rata. 2. Teori Descartes dan Suez. Dalam teori ini dijelaskan bahwasannya ketika bumi mengalami pendinginan, maka terjadilah proses pengerutan dan kemudian semakin menyusut. Kerutan-kerutan itulah menjadi pegunungan. 3. Teori geosinkline. Teori geosinkline mengemukakan bahwa daerah sempit pada kerak bumi mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendap secara ekstrim sedimen yang tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan penurunan pada dasar cekungan. Endapan sedimen yang tebal dianggap berasal dari sedimen akibat proses organesa
yang membentuk sedimen pegunungan lipatan, dan selama proses inilah endapan sedimen akan mengalami metamorfosa. Keempat, hipotesa pengapungan benua atau continental drift. Pada tahun 1912, ahli dari Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Konsep ini menjelaskan bahwa bumi ini awalnya berbentuk Pangea atau satu daratan yang dikelilingi oleh lautan atau pantalasa. Selanjutnya, Pangea menjadi pecah sehingga terbentuk benua-benua. Kemudian benua-benua ini bergerak dan menempati tempat seperti sekarang ini. Struktur bumi. Yang pertama, kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Lapisan ini memiliki ketebalan mencapai 70 km yang di bawahnya terdapat lapisan litosfer. Kerak bumi bukanlah lapisan yang utuh karena terpecah menjadi 7 buah lempeng besar dan ratusan buah lempeng kecil. 7 lempeng besar itu antara lain lempeng Samudra Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Hindia Australia, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Antartika. Kedua, mantel bumi. Mantel bumi dikenal dengan sebutan astenosfer. Tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Mantel bumi terdiri atas gabungan berbagai material yang berbentuk padat, cair, dan gas. Lapisan ini disebut sebagai mantel bumi karena menyelimuti lapisan inti bumi. Di dalamnya ada 2 lapis, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas mempunyai sifat elastis dan semi plastis yang memiliki ketebalan mencapai 400 km. Sedangkan mantel bawah mempunyai sifat padat dengan kedalaman sekitar 2.900 km. Ketiga, inti bumi atau balisfer. Inti bumi mempunyai kandungan unsur besi 90%, nikel 8%, dan unsur tambahan sebesar 2%. Lapisan ini terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama, inti luar, mempunyai ketebalan hingga 2.000 km dan terdiri atas kandungan besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Yang kedua, inti dalam, merupakan pusat bumi yang bentuknya seperti bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam terdiri atas unsur besi dan nikel dengan suhu mencapai 4.500 derajat Celcius. Lapisan bumi. Pertama, litosfer atau lapisan berbatu. Secara bahasa, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata litos yang artinya berbatu dan sphere yang artinya lapisan. Jadi dapat dikatakan bahwa litosfer merupakan lapisan paling luar atau kulit bumi. Secara umum, lapisan kulit bumi ini disusun mengikuti bentuk muka bumi dan terdiri dari batuan serta mineral. Dalam istilah umum, litosfer sering kita sebut dengan permukaan bumi. Terdapat 2 bagian utama litosfer, yaitu litosfer atas atau yang sering kita sebut dengan permukaan daratan atau penyusun sepertiga atau sekitar 35% bagian litosfer, dan litosfer bawah atau yang lebih sering kita sebut dengan dasar lautan atau penyusun 2/3 atau sekitar 65%. 2 hidrosfer atau lapisan air. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yakni hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik yang berbentuk cair, padat maupun yang berbentuk gas atau uap. Air yang berbentuk cair adalah air yang merupakan tubuh air di permukaan bumi, seperti air laut, air sungai, air danau, air waduk, air rawa, dan air tanah. Air berbentuk padat adalah air yang membeku seperti es dan gletser. Air berbentuk gas adalah air yang mengalami penguapan. Uap air ini berasal dari tubuh air dan tubuh tumbuhan, serta akan menjadi bibit terbentuknya awan. Komposisi kimia air terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Permukaan bumi terdiri atas sekitar 70% air dan 30% daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santiani. Di sini saya
planet atau bumi dari permukaan planet hingga jauh di keluar angkasa dengan jarak 1000 km dari permukaan bumi dan bermasa 59 kali 114 ton. Atmosfer yang terdapat di bumi memiliki ketinggian 0, km di atas permukaan tanah hingga mencapai sekitar 560 km di atas permukaan tanah. Atmosfer juga akan melakukan perputaran bumi atau rotasi dan berevolusi mengelilingi bumi. Atmosfer juga merupakan lapisan-lapisan yang terdiri dari atas campuran dari beberapa gas yang tidak berwarna dan tidak terlihat oleh mata secara langsung. Keempat yaitu biosfer atau lapisan yang dihuni makhluk hidup, yaitu artinya biosfer merupakan sistem ekologis lokal yang menyatukan seluruh makhluk hidup. Hubungan mereka dan interaksi dengan unsur-unsur penunjang kehidupan seperti litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Sederhananya, biosfer merupakan tempat yang dapat mendukung adanya kelangsungan hidup. Saat ini bumi merupakan satu planet yang memiliki biosfer. Setiap makhluk hidup memiliki cara hidup dan peranan tersendiri dalam biosfer. Tempat hidup tersebut disebut habitat. Biosfer dapat dibagi menjadi dua, yaitu biosilus atau lingkungan hidup, yaitu daratan dan perairan. Biosilus daratan terdiri dari bagian lebih kecil lagi yang kita disebut bioma. Bioma ini adalah bentang lahan yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan alam serta flora dan fauna tertentu. Berikutnya fakta menarik tentang planet bumi, yaitu 1. Bumi satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, yaitu Tuhan menciptakan bermilar-milarnya planet atau lebih atau tak hingga. Namun hanya planet bumi yang mendukung untuk mendapatkan makhluk hidup tinggal. Selama ini penelitian dilakukan untuk mencari kehidupan lain, namun hasilnya belum ada sampai sekarang. Kedua, yaitu bumi memiliki titik tertinggi dan titik terdalam. Bentuk bumi ini tidaklah datar, maka akan ada suatu titik tertinggi dan terdalam. Titik tertinggi bumi yaitu Gunung Everest setinggi 8.848 meter dan titik terdalam adalah Paluang Mariana di Samudra Pasifik dengan kedalaman 10.924 meter. Ketiga, planet tercerah, yaitu diketahui bahwa planet Venus merupakan planet yang terang, namun bumi lebih terang jika dilihat dari luar angkasa karena memiliki warna biru cerah. Keempat, yaitu memiliki perbedaan gravitasi, yaitu beberapa tempat di bumi ini memiliki gravitasi berbeda-beda tergantung dari jarak ke inti bumi. Inti berarti bawah karena tarikan gravitasi. Anda secara teknis lebih ringan atau lebih berat di lokasi tertentu meskipun Anda tidak pernah merasakannya. Yang kelima, bumi memiliki planet kembar, yaitu salah satu fakta menarik lainnya yaitu bahwa dulunya bumi memiliki planet kembar yang bernama planet Theia. Didalikan 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah tabrakan hebat terjadi antara planet bumi dan Theia. Akibat tabrakan tersebut terbentuknya bulan. Yang keenam, yaitu bentuk bumi tidaklah datar. Jika dilihat dari luar angkasa, mungkin bumi terlihat mulus, namun sebenarnya bumi tidaklah datar melainkan relief, yang artinya bumi terdiri dari beberapa bentuk seperti gunung, lembah, sungai, danau, dan lain-lainnya. Ketujuh, yaitu bumi adalah planet biru. Disebut demikian karena bumi 71% terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Hal ini dibuktikan oleh astronot yang pertama kali pergi keluar angkasa dan melihat planet bumi itu sangat berwarna biru. Yang ke-8 yaitu bumi memiliki panas sendiri. Selain sumber energi panas dari matahari, bumi juga memiliki energi panas sendiri, yaitu dalam inti bumi. Diperkirakan bahwa suhu inti memiliki panas mencapai 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius atau sama dengan panas di permukaan matahari. Kesembilan yaitu lempangan tektonik. Bumi merupakan satu-satunya planet dari galaksi Milky Way yang memiliki lempengan tektonik. Yang ke-10 yaitu bumi tidak berbentuk bulat. Mungkin banyak orang mengetahui bahwa bumi berbentuk bulat, namun sebenarnya bumi berbentuk bulat tepat atau oblate spheroid, sebuah bulatan yang tertekan cabar pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan pecintan pada bagian khatulistiwa atau khatulistiwa. Sekian dari video kami yang kami
kasih.